Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Isku Reza, and in this video I would like to explain post-colonialism theory. And before I would like to explain it, I will explain in bahasa. Nah, jadi apa sih post-kolonialisme itu? Nah, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu postkolonial. Nah, postkolonial itu adalah sebuah istilah yang merujuk pada kondisi setelah masa kolonialisme atau setelah masa penjajahan ya. Sedangkan postkolonialis teori itu adalah sebuah studi akademik tentang budaya, politik, dan juga struktur sosial yang mana membentuk cara orang hidup setelah berakhirnya masa penjajahan. Nah, teori ini itu muncul pada tahun 1960-an yang dimana dikenalkan oleh para sarjana dari negara-negara yang pernah dijajah sebelumnya. Nah, dan mereka itu mempublikasikan efek dari kolonialisme yang masih melekat pada negaranya. Oke. Nah, selanjutnya nih, next slide. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan salah satu tokoh penting dalam teori postkolonialisme, yaitu Edward Wahid Said atau lebih dikenal dengan nama Edward Said. Nah, Edward Said ini adalah salah satu pencetus teori postkolonial dengan karyanya yang berjudul Orientalism pada tahun 1978. Nah, beliau ini adalah seorang warga campuran Palestina Amerika yang lahir di Yerusalem di tahun 1935. Beliau adalah seorang kritikus sastra dan juga seorang aktivis politik ya. Said menjadi warga Amerika karena ayahnya yang telah mengabdi pada Amerika pada saat Perang Dunia Pertama. Said juga mendapatkan gelar PhD di sastra Inggris di Harvard pada tahun 1964 dan beliau juga meninggal pada tanggal 24 September 2003. Nah, ada beberapa key konsep atau konsep ide utama dari Edward Said ini. Nah, konsep pertama Edward Said itu adalah Orientalism. Nah, Orientalism ini itu merujuk pada cara negara barat menggambarkan negara timur seperti Asia, Timur Tengah, dan juga Afrika Utara. Nah, mereka menggambarkan negara-negara ini itu sebagai sesuatu yang eksotik ya dan tidak berperadaban. Nah, Said berargumen bahwa itu semua tidak benar dan hanya dibuat oleh negara barat untuk membenarkan penjajahan mereka. Nah, yang kedua yaitu ada the other atau yang lain gitu ya. The other ini merepresentasikan masyarakat non-Eropa dan juga budaya yang berbeda dari mereka itu sebagai sesuatu yang lemah. Said menyoroti itu bagaimana kolonial membentuk negara-negara timur sebagai the other atau yang lain gitu. Mereka tidak pantas dianggap sebagai sebuah negara karena tidak berperadaban gitu loh. Makanya disebut the other atau yang lain. Nah, berbeda dengan negara barat yang rasional dan unggul. Selanjutnya yaitu ada Gayatri Chakravorty Spivak. Nah, Gayatri itu lahir pada 24 Februari 1942 di Kolkata, India. Beliau adalah seorang cendekiawan terkenal, teoretikus sastra, dan juga seorang kritikus feminisme. Nah, Spivak dikenal luas ya karena kontribusinya pada postkolonialisme dengan esainya yang berjudul Can the Subaltern Speak? Ya, Can the Subaltern Speak? Nah, dia juga terkenal karena terjemahannya pada karya Jacques Derrida dengan bukunya Gramatologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep dari Gayatri ini. Nah, konsep yang pertama itu adalah subaltern. Nah, kayak karyanya tadi yang berjudul
can the subaltern speak gitu ya. Subaltern itu merujuk pada kelompok yang ada di luar struktur kekuasaan. Suara mereka ini sering kali dibungkam dalam masyarakat. Nah, Spivak itu mengutamakan kepentingan untuk mendengarkan suara mereka untuk menentang struktur kekuasaan para penjajah. Nah, selanjutnya ada strategic essentialism. Nah, strategic essentialism ini itu adalah konsep yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu dapat sementara waktu mengadopsi identitas bersama untuk menentang kolonialisme. Nah, contohnya gini. Contohnya itu ada pada masa perjuangan India, ya. Pada masa perjuangan kemerdekaan India, yang dimana mereka itu menyatukan berbagai kelompok di bawah identitas India untuk melawan penjajah Inggris. Walaupun terdapat perbedaan besar seperti kasta, agama, dan juga etis, mereka tetap bersatu di bawah nama India. Nah, yang terakhir itu ada feminisme. Nah, seperti yang dikatakan tadi, Spivak ini adalah salah satu kritikus feminisme juga ya. Nah, feminisme di Spivak ini itu menyoroti bagaimana para perempuan bekas negara-negara jajahan itu mengalami penindasan ganda. Yang pertama dari sistem penjajahan dan juga pada sistem hierarki. Bagi yang tidak tahu, hierarki adalah sistem yang dimana mengedepankan laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, Spivak ini mengomentari feminisme barat yang sering mengaku berbicara atas nama perempuan, ya, sering mengaku atas nama perempuan tanpa memahami realitas yang mereka hadapi gitu loh. Padahal orang feminisme barat itu sudah dimudahkan gitu loh, hanya hanya terkekang oleh hierarki seperti itu. Yang lebih kasihan lagi adalah orang-orang yang bukan yang non Eropa gitu, yang feminisme para perempuan yang bukan di Eropa, mereka mengalami penindasan ganda mulai dari penjajahan dan juga hierarkinya. Nah, selanjutnya kita ada tokoh terakhir, yaitu Homi Kababa. Nah, Homi Kababa ini itu lahir pada 1 November 1949. Baba adalah seorang sarjana India dan seorang critical theoretis. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam postkolonialisme kontemporer. Beliau ini mengembangkan banyak sekali gagasan seperti mimikri, hybridity, dan juga ambivalence yang akan kita kupas lebih lanjut. Nah, kebanyakan dari gagasan utamanya Baba ini itu menunjukkan bagaimana identitas budaya bisa menyatu dan juga berubah seiring zaman. Nah, dia berargumen bahwa budaya itu tidak tetap, namun terus berkembang melalui interaksi dan juga exchange atau pertukaran. Nah, ini dia key konsepnya. Yang pertama ada hybridity. Nah, hybridity itu adalah sebuah ruang budaya di mana penjajah dan juga yang dijajah itu hidup berdampingan, ya. Nah, di antara kedua budaya ini tuh nanti bercampur lalu beradaptasi seiring waktu begitu. Nah, yang kedua adalah mimikri. Nah, di dalam mimikri ini yang dijajah itu meniru atau menyesuaikan diri dengan budaya penjajah, tetapi dengan cara yang tidak sempurna. Kalau semisal contoh itu dari Indonesia sendiri, banyak kata dari bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa penjajahan waktu zaman Belanda dulu atau zaman Jepang gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah ambivalence ya. Ambivalence adalah sebuah hubungan yang kompleks antara yang dijajah dan sang penjajah. Nah, di satu sisi
penjajah ini menganggap bahwa kaum yang dijajah ini lebih rendah dari mereka. Namun pada saat yang sama, mereka itu diharapkan untuk meniru budaya kolonial sehingga mereka ini beradab gitu loh. Yang terakhir, ya, ada conclusion. Nah, ketiga tokoh tadi itu berkontribusi dalam pengertian bagaimana penjajah membentuk suatu identitas. Nah, dengan karya orientalismenya Said, subaltern dari Spivak, dan juga mimikri dari Baba, mereka berhasil membentuk fondasi teori yang kuat untuk mengkritik warisan kolonialisme. Selanjutnya, reference, oke. Maybe that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.